Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, salam dari Pastori 4 Jemaat Koinonia Kupang. Saya menyapa umat Tuhan, salam damai sejahtera. Malam sudah menjadi bahagian buat kami dan supaya sebelum istirahat kita bisa menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu. Karena itu datanglah dan memberkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, padamu kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya mengajak kita mendengarkan kebenaran firman Allah dalam kitab Keluaran pasal yang ke-35 ayat pertama sampai dengan ayatnya 3. Beginilah bunyi firman Allah. Lalu Musa menyuruh berkumpul segenap jemaah Israel dan berkata kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada perhentian kudus bagimu, yakni Sabat, hari perhentian penuh bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum mati. Janganlah kamu memasang api dimanapun dalam tempat kediamanmu pada hari Sabat. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, sesungguhnya kita sedang hidup dalam zaman kehidupan yang begitu maju dan sangat hebat. Tapi di tengah-tengah kemajuan itu ternyata dia juga berdampak bagi kehidupan kita, karena dengan berbagai-bagai kemajuan yang ada itu kemudian berpengaruh juga pada gaya hidup dan perilaku kehidupan kita umat manusia. Dengan demikian, di sana sini ada konsumerisme, ada materialisme, ada hedonisme, dan berbagai-bagai gaya dan perilaku hidup manusia lainnya yang terus mewarnai kehidupan umat manusia. Dan kita juga melihat bahwa dengan berbagai-bagai kemajuan yang ada, segala sesuatu saat ini sudah terukur dengan uang. Uang menjadi satu-satunya yang terus dikejar oleh kehidupan umat manusia, sehingga nampak manusia begitu sibuk karena berjuang untuk bisa mendapatkan uang, dan juga manusia begitu sibuk karena berbagai aktivitas lainnya yang terus mewarnai kehidupan umat manusia. Kalau kita belajar dari kebenaran firman Allah dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-35, sesungguhnya Allah tidak melarang manusia itu melakukan berbagai aktivitas dalam rangka untuk bisa memperoleh segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tetapi yang Allah perlukan adalah bahwa di samping manusia itu menyibukkan diri dengan
berbagai-bagai aktivitas kehidupan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia haruslah menyediakan waktu bagi Tuhan. Jangan sampai manusia karena begitu sibuk dengan segala urusannya di bumi ini, dan kemudian manusia itu dapat melupakan Tuhan di dalam kehidupannya. Kalau kita belajar di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-12, di sana Tuhan Allah sudah berpesan kepada kehidupan kita umat manusia bahwa manakala kita sudah mengalami berbagai kemajuan di dalam kehidupan kita, berhati-hatilah supaya jangan sampai kita melupakan Tuhan Allah kita. Itu berarti Allah berpesan supaya betapapun kita begitu sibuk berurusan dengan segala sesuatu yang kita perlu di dalam hidup ini, tapi kita harus mengatur waktu supaya ada waktu yang kita sediakan bagi Tuhan di dalam hidup ini. Karena itu para pendahulu kita ribuan tahun yang lalu, Tuhan sudah berpesan kepada mereka bahwa 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada perhentian kudus bagimu, yakni Sabat, hari perhentian penuh bagi Tuhan. Di sini tentu Allah mau berpesan kepada setiap kehidupan kita umat manusia bahwa kita memang harus bekerja. Kita dapat melakukan berbagai aktivitas hidup kita, tapi kita harus menyediakan waktu untuk kita dapat mempersiapkan diri kita dan berserah penuh kepada Tuhan. Sebab sesungguhnya kita membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana kita membutuhkan makan dan minum dan segala bentuk kebutuhan lainnya yang kita butuhkan dalam hidup ini, kita juga harus sadar bahwa kita juga membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab kalau tanpa Tuhan, kita tidak mungkin mengalami kehidupan di bumi ini. Itulah sebabnya memang kita mesti membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam bacaan firman Allah tadi, Allah berpesan bahwa 6 hari lamanya kita boleh bekerja, tapi kita harus menyediakan satu waktu untuk kita bisa tetap ada di hadirat Tuhan, supaya kita bisa dapat berjumpa dengan Tuhan dan menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Dan di dalam bacaan ini justru diingatkan secara tegas bahwa kalau kita tidak membutuhkan di dalam kehidupan kita, maka itu berarti kita sedang mengundang kematian menjadi bagian bagi hidup kita. Coba kita perhatikan pada bacaan kitab suci tadi, bahwa setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum mati. Ini ada kaitannya dengan setiap orang yang tidak dapat berelasi dengan Tuhan, dengan menyediakan waktu untuk terus berelasi dengan Tuhan di dalam hidupnya, sesungguhnya dia sedang mendatangkan atau mengundang kematian itu menjadi bagian bagi hidupnya. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, benar bahwa kita sedang ada di satu zaman yang penuh dengan begitu banyak kesibukan dan banyak urusan di dalam hidup ini.
tapi jangan pernah kita melupakan Tuhan dalam hidup kita. Tetap kita mesti mengatur waktu kita untuk ada kesempatan kita dapat berjumpa dengan Tuhan di dalam hidup ini. Jangan pernah kita lalai, apalagi kita mau melupakan Tuhan di dalam hidup ini. Ingat, kalau kita mau melupakan Tuhan dalam hidup kita, sesungguhnya itu adalah kondisi yang membahayakan kehidupan kita sebagai umat Tuhan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Karena itu sekali lagi, aturlah waktu dengan baik supaya ada waktu, ada saat di mana umat Tuhan terus dapat berelasi dengan Tuhan sebagai pemilik kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang terus melawat kami. Malam ini hamba terus berdoa. Banyak umat-Mu yang tengah bergumul dengan berbagai-bagai pergumulan dalam hidup mereka. Teristimewa sakit penyakit yang sedang mengikat kehidupan mereka. Banyak umat-Mu yang sedang terbaring di rumah-rumah tangga mereka dan terus menjerit memohon pengasihan-Mu. Juga banyak di antara mereka yang sedang terbaring di rumah-rumah sakit, di sal-sal rumah sakit, dan mereka sedang bergelut dengan penderitaan mereka. Baik itu rumah sakit di kota Kupang ini, juga yang ada di Pulau Jawa, di Surabaya, di Jakarta, di Bandung, atau juga ada di Bali, atau di mana saja umat-Mu sedang bergumul dengan derita hidup mereka. Malam ini hamba terus berdoa, Tuhan, kalau Tuhan berkenan, biarlah Tuhan pulihkan kehidupan umat-Mu, sehingga mereka boleh dapat mengalami pemulihan ya Bapa. Juga berbagai-bagai kesusahan dan kesulitan lainnya yang dialami oleh umat-Mu. Ya Bapa, tidiklah umat-Mu dan bantulah mereka untuk mereka bisa ditolong dan diselamatkan dari berbagai-bagai kesulitan yang dialami. Terima kasih Bapa, karena itu umat-Mu mulai dari anak-anak kecil sampai para orang tua yang sudah putih rambut, hamba mohon tumpangkanlah tangan-Mu ke atas mereka dan beri urapan khusus untuk umat-Mu sekalian, sehingga umat-Mu terus diselamatkan ya Bapa. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini sembah kami. Demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kami, padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam. Selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Shalom.